Hey yo gengs, welcome back to Nats Pangmalo. Oke gengs, balik lagi kita Nathan. Di video kali ini kita cuma mau sharing-sharing dengan nih, mau berbagi cerita tentang kita kehidupan yang selalu dapat bully. Dari bulian yang biasa-biasa yang cuma berbahina, bagara, baterek, sampai bulian yang menurut kita menyakitkan sih, karena kita bukan cuma jaga dapat bully dengan cara hinaan, perkataan yang menyakitkan, tapi kita juga dapat bully dengan dapat pukul, dapat tendang, cambok, dapat bagi dengan barang-barang lain, pokoknya begitu. Jadi di sini kita cuma mau cerita tentang itu. Dan kita di sini mau kasih motivasi juga Fromani supaya nyanda mau patah semangat walaupun selalu dapat bully. Karena kalau mau patah semangat pasti mau hidup akan sia-sia. Jadi kalau mau penasaran bagaimana cerita, boleh terus tapi video sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe tapi channel ini supaya kita boleh lebih semangat berkarya, mau bikin konten yang mungkin bisa bermanfaat untuk semua. Dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya monitor dapat update terbaru tentang kita ke konten-konten ke depannya. Oke? Thank you. Langsung kita masuk ke pembahasan. Let's go. Let's go. Oke guys, jadi kita ini selalu jaga dapat bully. Mau itu bully yang cuma hinaan, perkataan yang menyakitkan, ataupun bulian yang menyakitkan faktor fisik, yaitu misalnya dapat pukul, dapat tendang, dapat cambok, pokoknya begitu. Tapi kita tidak pernah tetap pikir mau balas dendam, mau balas dorong perlakuan kita, tidak pernah tapi begitu. Karena for apa mau balas dendam, hanya mau bikin panjang masalah. Dan kita juga tidak pernah tuh mau melapor orang tua kalau dapat bully. Kita paling cuma mau simpang sendiri. Kita hanya mau berdoa for orang itu supaya orang boleh mau tobat dan dorong perlakuan pak kita boleh berubah. Karena kita tidak pernah ada mencari musuh, kita cuma suka cari tamang. Karena zaman sekarang itu cari tamang lebih susah daripada cari musuh. Kalau cari musuh gampang, tinggal bater koran di jam sudah dapat musuh. Nah, kalau cari tamang itu susah. Jadi kita mau mencari musuh, kita hanya suka cari tamang. Tapi nih tahu siapa? Banyak orang-orang yang mungkin kurang sayang dan kita, padahal tahu apa dorang kurang sayang akan ke diri ini. Mau bilang gagahnya enggak, mau bilang pandainya enggak, standar lah kita ini. Kemarin tahu siapa banyak orang yang kurang sayang. Mungkin itu karena kita ke kondisi yang begini jadi dorang bully. Cuma kalau memang DP masalah itu, kita mau tanya, mau ini sesempurna? Ya enggak tahu. Semua orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tuhan ciptakan empat orang semua itu sama. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita juga ada kelebihan. Porsi kita, versi kita. Moni juga pasti banyak kekurangan, banyak kelebihan. Karena Tuhan ciptakan manusia itu dengan porsinya masing-masing. Ada yang mungkin DP fisik kuat, DP mental lemah. Ada yang mungkin DP mental lemah tapi DP fisik kuat. Maksudnya DP mental kuat, DP fisik lemah. Sorry, kebubal deh. Dan ada juga yang mungkin DP kondisi sama dengan kita. DP kelebihan banyak. Kita di sini cuma kasih ingat pengoni. Kalau pembuli itu cuma bikin rugi menipu diri sendiri ya. Kita dulu pernah dapat bully
Itu from kita memang sakit sekali kok bang, sampai menangis kita pernah dapat boleh bagi dapat cerita. Waktu itu kita di dalam kelas dan sementara baba tulis dan pertama sih dorang cuma babuli biasa, dorang cuma kuti-kuti pakai dasi, dorang cuma kuti-kuti pakai dasi. Dan waktu itu kita kalau selalu masih SMP, dorang kuti-kuti pakai dasi, kita tuh cuma kasih biar lantaran kalau cuma begitu for kita tidak merasa dan karena kita sudah biasa orang bully. Jadi kalau cuma kuti-kuti pakai dasi kita tidak merasa, tapi yang bikin kita menangis itu satu, waktu dorang lupa seolah-olah lantaran kita cuma bikin kacang dorang dalam kuti-kuti dengan dasi pak kita, dorang ambil lidi, kalau tidak salah itu lidi dan 2 batang setelah dorang ambil, kalau dorang cambuk pada tepi belakang. Aduh memang dia perasa bataria kita di situ tamang. Berkimera tapi belakang dorang dah apa sih, dorang dah cambuk tuh dia. Kasih apa? Kita tidak bilang orang tua ataupun nyandak balas dendam pada orang. Karena apa? Karena kita berpikir kalau kita lapor orang tua pasti tapi ujung-ujung tuh masalah mau lebih panjang. Tuh masalah bukan cuma antara kita tentu tapi tamang itu, tapi antara orang tua juga. Karena begini, kalau kita lapor pada orang tua, pasti kan tapi orang tua mau cari tuh anak yang dah bully pak kita itu, yang dah cambok pak kita itu. Nah di saat tapi orang tua cari petua anak itu dia kun tapi orang tua dapat, pasti tapi orang tua mau anjing pada dia, maksudnya mau bagi dan mau kasih kata-kata yang mungkin menyakitkan pada orang. Kalau orang tidak terima pasti orang lapor juga pada orang tua dan ujung-ujungnya apa, orang tua bakal lain lagi. Jadi kita berpikir di situ, kalau kita lapor orang tua pasti dari ujung-ujung orang tua yang bakal lain, bukan cuma kita dan tetapi tamal. Kalau mau ditanya kenapa kita nyak malawang, kita pernah malawang. Kalau tidak salah waktu kita SMK masih kelas 1 itu kita pernah tapi tamang dah bully di muka kelas kalau tidak salah itu. Kita sementara dah duduk babadiam dah bermain HP, orang datang babuli. Nah di sini kita emosi langsung naik sampai kepala. Kita langsung kita langsung malawang dong. Cuma kita orang tidak tegaan kalau membagi orang. Karena apa? Di saat kita bagi orang